Mas, apa sih makna hakikat dari inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin? Oke. Jadi di sini yang dibahas itu adalah dari sudut pandang hakikat nih Bapak Ibu. Inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. Lah, sholat yang bagaimana? Dan sholatnya itu sholat yang secara hakikat, karena yang dibahas di sini adalah dari sudut pandang hakikat. Hakikatnya sholat itu adalah keterhubungan batin kita kepada Allah. Jadi hakikatnya sholat itu adalah sadar Allah. Setelah kita sudah sadar, sudah terkoneksi, sudah terhubung, maka apa? Ibadahku. Nah, makna dari ibadah secara hakikat adalah penyerahan total, pengabdian total. Jadi kita sudah tidak merasa bahwa aku yang bergerak, aku yang bisa, aku yang punya, aku yang macam-macam. Sudah nggak ada, tapi kita kembalikan kepadanya. Bukan aku yang bergerak, tapi aku digerakkan oleh yang maha menggerakkan. Bukan aku yang bisa, tapi aku dibisahkan oleh yang maha bisa. Lah, itu sholat secara hakikat. Jadi sholat secara hakikat itu adalah kesadaran hati. Kesadaran hati, keterkoneksian. Di saat hati kita sudah sadar, maka akan ibadah. Ibadahku, ibadah adalah penyerahan. Nah, penyerahan itu tadi, kalau kita sudah sadar, kita tidak akan merasa bahwa kita yang bisa bergerak, tapi kita sudah mengembalikan, sudah menyerahkan totalitas. Bukan aku, tapi aku digerakkan gitu loh. Makanya inna sholati wa nusuki, ibadah, pengabdian, penyerahan, totalitas. Terus hidup. Lah, hidup di sini sehingga nanti di saat kita beraktivitas, kita itu sudah tidak mengaku-aku karena pertama sudah sadar Allah. Kalau kita sudah sadar, otomatis ibadah kita sudah tidak ada pengakuan. Hidup kita, gerak aktivitas ini sudah tidak ada pengakuan. Nah, makanya inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholat atau sadar Allah, ibadah adalah penyerahan total, pengabdian totalitas. Hidup, dalam kehidupan semua dikembalikan kepadanya. Matiku, lah matiku itu adalah ego kita sudah tidak ada, sudah lebur, sudah dikembalikan kepadanya. Jadi di saat kita sudah sadar Allah, menyerahkan diri total ibadah, dalam aktivitas kita selalu sadar Allah, maka kita akan sadar bahwa kita itu mati. Di saat kita mati, orang mati kan nggak bisa ngapa-ngapain, orang mati nggak bisa bergerak, orang mati nggak bisa berbicara. Nah, kok kita berbicara saat ini loh ya, saat ini kita berbicara, bergerak, beraktivitas, ego kita sudah mati. Sehingga tidak ada yang namanya pengakuan dan keakuan. Jadi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin ini ngurut sekali. Dari sadar, penyerahan, kesadaran dalam segala aktivitas. Nah, kita akan sadar bahwa kita ini sejatinya mati. Kalau kita sejatinya mati, yang hidup siapa? Kan dia. Kita nggak bisa apa-apa. Kita dipisahkan oleh Sang Maha Bisa. Berarti kita sudah mematikan diri dari keakuan dan pengakuan. Jadi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin ini dipraktekkan dalam kehidupan nyata dan dilatihnya dengan yang 5 waktu. Untuk apa? Untuk penyelarasan empat anasir, penyelarasan 4 nafsu. Kalau yang secara ritual 5 waktu latihan dan pada akhirnya nanti kita akan menerapkan dalam kehidupan nyata di segala aktivitas. Kita selalu terkoneksi dengan Tuhan kita,
kita selalu sadar Allah. Ini sholat yang sejati. Secara hakikat sholat yang sejati itu adalah selalu sadar Allah dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan nyata ini. Jadi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, terapkan dalam kehidupan realita, dalam kehidupan nyata, sehingga tidak ada pengakuan. Karena sudah menyerahkan, apapun akan menjadi ibadah di saat kita sudah menyerahkan. Makanya kerja yo ibadah, tidur yo ibadah, makan yo ibadah, asal batin kita menyerahkan, mengembalikan totalitas kepadanya. Bahkan makan saja kita nggak bisa. Kita makan saja nggak bisa Bapak Ibu, kita nggak punya daya. Bukankah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita nggak punya daya, daya ini mendapatkan pertolongan darinya. Jangankan makan, untuk mengedipkan mata, untuk berbicara, untuk bergerak, kita nggak punya daya. Nah, asal hati kita selalu menyerahkan, selalu terkoneksi kepada Tuhan kita, maka itulah yang disebut dengan sholat secara hakikat. Selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan Sang Maha, selalu sadar Allah. Asal kita sudah sadar Allah secara utuh, maka kita akan menyerahkan semuanya kepadanya. Segala sesuatu urusan kembalinya kepadanya. Jadi kita bekerja, kita bergerak, kita bicara, kita terpahamkan, tidak ada yang namanya pengakuan. Karena kita sadar, kita bisa karena dibisahkan, kita bergerak karena kita diberi pertolongan kasih sayangnya. Sehingga nanti hidupnya hanya untuk Dia, pengabdian totalitas, mengikuti kehendaknya gitu loh. Terus matiku hanya untuk Allah. Jadi matinya ego, apalagi matinya pengaku-akuan, kita itu sadar bahwa kita itu nggak bisa apa-apa gitu loh. Kalau kita merasa kita masih bisa, saya belajar, karena belajar saya jadi pinter lah, tanpa terkoneksi kepadanya ya jadi egonya yang hidup. Makanya matiku hanya untuk Allah. Jadi egonya itu sudah tenggelam, melemah, tenggelam, dan semua totalitas kembalinya kepada Dia. Jadi inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu dalam dalam aktivitas nyata ya Bapak Ibu. Intinya di kesadarannya, di kesadaran keterkoneksian kepada Dia. Kalau kita sudah sadar utuh, sadar penuh terkoneksi dengan Dia, otomatis ibadah, hidup, mati ya semua hanya untuk Dia, bukan untuk kepentingan ego. Tapi kita totalitas dalam pengabdian. Kita menerima hidup ini dengan lapang dada, dengan ikhlas, positif maupun negatif. Kita terima dalam artian gini, negatif. Kalau ego kita masih hidup, kita sedang ditempatkan oleh mungkin sesuatu penderitaan, ego kita tidak terima. Kok hidup gini amat ya? Kok saya perasaan udah kayak gini, kok masih kayak gini? Nah itu kan belum terima, belum pengabdian totalitas, belum benar-benar berserah. Jadi serahkan semuanya, matikan ego kita sehingga kita sadar bahwa diri kita mati sak durung mati. Sejatinya mati iku urip. Keakuannya itu mati, kesadarannya itu hidup. Jadi semua totalitas untuknya. Itu ya Bapak Ibu yang dimaksud inna sholati wa nusuki wa mayahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu di setiap kehidupan ini, setiap aktivitas ini, intinya adalah di keterkoneksiannya, di keterhubungannya. Kalau kita sudah terhubung, otomatis kita akan mengabdi totalitas, berserah totalitas. Ibadah apapun akan dikatakan ibadah asal hati selalu menyerahkan semuanya kepadanya, hati selalu terkoneksi kepadanya, maka kita akan hidup dalam kehidupan gitu loh. Urip iku urup dan sebagainya gitu Bapak Ibu.